Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Alfi Adis Sazil dengan NIM 2522064 akan menjelaskan tentang materi jaringan nirkabel, yaitu tentang ada 4 bagian. Yang pertama ada antena. Nah, materi yang pertama adalah antena. Antena adalah alat yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Dalam komunikasi nirkabel, antena berperan penting sebagai penghubung antara perangkat elektronik dengan media udara. Antena mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat mentransmisikan data dan sebaliknya. Mengubah gelombang elektromagnetik ini menjadi sinyal listrik saat menerima data. Itulah pengertian dari antena. Nah, ada beberapa jenis antena yang umum digunakan. Yang pertama itu ada omnidireksional, yaitu antena yang memancarkan sinyal secara merata ke segala arah. Jenis ini cocok digunakan dalam jaringan wifi rumah atau kantor kecil karena jangkauannya menyebar secara luas meskipun tidak terlalu jauh. Nah, jenis yang kedua ada antena direksional, mengarahkan sinyal ke satu arah tertentu. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua lokasi tetap dengan sinyal yang kuat dan stabil seperti antar gedung. Nah, itu pengertian antena direksional. Nah, yang ketiga ada antena parabola, menggunakan reflektor berbentuk piringan untuk memfokuskan sinyal. Digunakan dalam komunikasi satelit karena kemampuannya mengirim dan menerima sinyal dari jarak yang sangat jauh. Nah, antena ini digunakan dalam berbagai perangkat dan sistem seperti radio, televisi, radar, sistem navigasi, wifi, dan komunikasi satelit. Nah, itulah materi kita tentang antena. Nah, materi kita yang kedua ada internet satelit. Internet satelit adalah jenis layanan internet yang menggunakan satelit sebagai media transmisi datanya. Teknologi ini memungkinkan pengguna mengakses internet dari lokasi manapun di bumi, termasuk daerah terpencil yang tidak memiliki akses jaringan kabel ataupun jaringan seluler. Nah, cara kerjanya yaitu melibatkan pengiriman data dari perangkat pengguna ke antena parabola kecil, disebut dengan VSAT. Antena ini memancarkan sinyal ke satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 36.000 km, orbit geostasioner. Dari satelit, sinyal diteruskan ke stasiun bumi penyedia layanan internet, lalu dilanjutkan ke jaringan global. Proses ini kemudian berjalan sebaliknya untuk menerima data. Nah, kelebihan utama dari internet satelit ini adalah kemampuannya menjangkau wilayah pelosok gitu, pegunungan ataupun kepulauan terpencil yang belum memiliki infrastruktur kabel. Namun, teknologi ini memiliki beberapa kekurangan seperti latensi tinggi karena jarak sinyal yang sangat jauh, rentan terhadap gangguan cuaca seperti hujan ataupun badai, dan biayanya yang cenderung sangat mahal. Nah, itu pengertian tentang internet parabola, internet satelit. Nah, materi ketiga ada jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan telekomunikasi melalui menara pemancar yang disebut dengan BTS, Base Transceiver Station. Setiap arena layanan seluler dibagi menjadi beberapa sel dan masing-masing sel dilayani oleh satu BTS. Nah, perkembangan jaringan seluler terbagi dalam beberapa generasi. Generasi pertama yaitu 1G atau generasi pertama hanya mendukung suara analog. Nah, generasi kedua ada 2G, mulai menggunakan sinyal digital dan memungkinkan pengiriman SMS. Nah, seperti yang waktu-waktu kecil anak-anak muda sering mengirimkan SMS dengan HP yang
Nokia ataupun Mito. Nah, generasi ketiga yaitu menghadirkan akses data internet dan layanan multimedia. Dan generasi keempat itu yang umum digunakan pada saat ini yaitu 4G LTE, memberikan akses internet kecepatan yang tinggi. Itu sudah bisa kita untuk nonton video, upload video, ataupun mencari hal-hal yang kita butuhkan di dalam sosial media. Nah, generasi kelima yaitu 5G yang menghadirkan kecepatan ultra tinggi, latensi rendah, dan mendukung banyak perangkat secara bersamaan, terutama untuk aplikasi IoT atau disebut dengan Internet of Things. Kendaraan otonom juga menggunakan 5G dan smart city, yaitu nah, komponen penting dari dalam jaringan seluler meliputi menara BTS, SIM card, mobile switching, center atau MSC, dan perangkat seluler seperti ponsel, modem, atau tablet. Jaringan seluler sangat luas jangkauannya dan memberikan fleksibilitas dalam mobilitas, namun kekuatan sinyal bisa menurun di daerah terpencil atau tertutup seperti pegunungan ataupun hutan. Nah, itu tentang materi ketiga. Nah, materi kita yang terakhir adalah jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini adalah jaringan nirkabel yang terbentuk secara spontan tanpa bantuan infrastruktur tetap seperti router, menara BTS ataupun server pusat dalam jaringan dalam jaringan ini, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima data. Oleh karena itu, jaringan ini bersifat desentralisasi dan fleksibel. Nah, jaringan ad hoc ini sangat berguna dalam kondisi darurat. Misalnya, saat terjadi bencana alam di mana infrastruktur komunikasi rusak itu. Perangkat yang tersedia bisa langsung membentuk jaringan untuk saling berkomunikasi. Nah, selain itu, jaringan ini juga bisa digunakan dalam operasi militer, kegiatan luar ruangan, atau berbagi file antar perangkat tanpa koneksi internet, seperti melalui Bluetooth atau Wi-Fi direct. Nah, jadi jenis jaringan ad hoc ini meliput seperti magnet atau bisa disebut dengan mobile ad hoc network untuk perangkat bergerak. Untuk perangkat bergerak itu ya magnet namanya. Yang kedua ada VANET, yaitu Vehicular Ad Hoc Network untuk kendaraan. Dan yang ketiga ada Wireless Mesh Network yang menggabungkan banyak node agar jaringan tetap stabil meskipun salah satu node mati. Nah, keunggulan jaringan ini adalah kemampuannya dibentuk dengan cepat, tidak tergantung infrastruktur, dan hemat biaya. Namun, kekurangannya adalah skalabilitas yang terbatas, keamanan yang lebih rentan, dan performa yang menurun jika jumlah perangkat terlalu banyak atau berpindah-pindah secara acak. Nah, itulah 4 materi yang kita bahas pada mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah yaitu dalam era digital saat ini, komunikasi nirkabel telah menjadi tulang punggung dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala pribadi, bisnis, pendidikan, maupun pemerintahan. Berbagai jenis jaringan nirkabel memiliki karakteristik teknis dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, 4 konsep yang telah kita bahas dalam materi tadi yaitu antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan ad hoc tadi itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Kita bahas satu kembali, yaitu antena. Antena ini merupakan elemen dasar dalam sistem komunikasi nirkabel yang bertugas untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat transmisi gitu, serta sebaliknya saat penerimaannya. Jadi jenis antena itu seperti omnidireksional, direksional, dan parabola memiliki fungsi berbeda tergantung pada arah pancaran sinyal yang dibutuhkan.
Keberadaan antena sangat krusial dalam memastikan koneksi berjalan optimal baik dalam perangkat kecil seperti ponsel maupun dalam sistem besar seperti radar dan komunikasi satelit. Antena menentukan jangkauan, kekuatan sinyal, serta stabilitas transmisi data dalam jaringan. Nah, itulah fungsi antena yang sebenarnya. Yang kedua ada internet satelit. Internet satelit ini dalam solusi koneksi global yang menggunakan satelit untuk menghubungkan pengguna ke internet, terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel dan seluler. Teknologi ini memungkinkan akses internet di pedalaman, pegunungan, pulau terpencil, atau bahkan di tengah laut. Namun karena proses transmisinya melalui orbit geostasioner yang sangat jauh, internet satelit menghadapi tantangan berupa latensi tinggi dan gangguan cuaca, serta membutuhkan perangkat khusus seperti antena parabola dan modem satelit. Meski demikian, peranannya tetap sangat penting untuk pemerataan akses informasi di seluruh wilayah. Nah, jadi internet satelit ini masih umum digunakan untuk pemerataan akses informasi di seluruh wilayah. Yang ketiga ada jaringan seluler, yaitu sedikit pembahasan kembali, yaitu jaringan seluler merupakan salah satu bentuk komunikasi nirkabel yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Teknologi ini menggunakan gelombang radio melalui base transceiver station atau BTS yang tersebar di berbagai lokasi. Setiap generasi jaringan seluler ini dari 1 hingga 5 menunjukkan kemajuan dalam hal kecepatan, kualitas layanan, dan kapasitas koneksi. 5G sebagai generasi terbaru membuka peluang besar untuk penerapan teknologi yang canggih seperti mobil otonom, realitas virtual, dan Internet of Things atau IoT. Keunggulan jaringan seluler terletak pada fleksibilitasnya dalam mobilitas dan cakupan area yang luas, meskipun masih bergantung pada infrastruktur dan kondisi geografis. Nah, itulah jaringan seluler. Yang terakhir ada jaringan ad hoc. Berbeda dengan jaringan yang bergantung pada infrastruktur tetap, jaringan ad hoc itu bersifat spontan dan sementara. Setiap perangkat dalam jaringan ini berperan sebagai pengirim dan penerima data, sehingga jaringan bersifat dinamis dan terdesentralisasi. Ini sangat bermanfaat dalam kondisi darurat seperti bencana alam, kegiatan lapangan, atau dalam operasi militer. Keunggulan jaringan ad hoc ini adalah kemampuannya dibentuk tanpa infrastruktur tambahan dan dapat segera digunakan kapan saja dan di mana saja. Namun kelemahannya terletak pada keterbatasan jangkauan, kecepatan, dan keamanannya. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Untuk penutupnya, dari keempat topik tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan jenis jaringan dan teknologi nirkabel sangat bergantung pada kebutuhan kondisi geografis serta skala penggunaan Antena sebagai komponen utama berperan besar dalam semua jenis komunikasi nirkabel. Internet satelit memberikan solusi untuk daerah terpencil. Jaringan seluler menjadi andalan masyarakat modern untuk konektivitas harian. Sementara jaringan ad hoc berfungsi dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat fleksibel. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.